Halo teman-teman Edmonton Channel, balik lagi ya. Nah ini sekarang ini saya mau bahas senar 100 Hybrid. Nah ini senar ini nih termasuk salah satu yang keluaran terbaru ya, karena ini campuran antara 0,66 dengan 0,63. Nah jadi ini video follow up ya, dari kemarin saya sudah bahas 100 yang raket Cult 7, sudah itu dengan senar yang satu lagi yang Z63, itu perpaduan yang satu itu boleh dibilang bagus ya. Nah ini yang sekarang ini saya pasang yang di raket Haiqua saya ini, senar 100 Hybrid. Warnanya yang putih merah yang saya pasang, jadi identik sama yang brand sebelah yang tipenya Aerobite itu ya. Nah sudah, jadi ini penampilan depannya kayak begini ya. Nah sudah, itu tampilan belakangnya kayak begini. Nah saya bakal kasih ke teman-teman penjelasan di awal aja, introduction gitu, pengenalan. Itu ada informasi apa aja yang dikasih oleh 100 untuk kita baca. Sudah itu nanti teman-teman saya bakal kasih pengalaman saya pakai. Oke. Nah ini tampilan depannya kayak begini. Dia ada tulis mainnya yang tegak ya, itu 0,66. Sudah itu yang crossnya yang lurus, yang tidur itu 0,63. Nah jadi perpaduannya ini 0,66 dengan 0,63. Kalau yang di brand sebelah yang di Aerobite itu kan perpaduannya 0,61 dengan 0,67. Jadi ini berbeda ya. Jadi sensasi rasa yang dipakai pun agak berbeda. Oke. Setelah itu dia tulisan 100 Hybrid Japan Edition 0,66 X 0,63, more repulsion and brighter sound. Jadi yang ditekankan di produk hybrid ini lebih ke repulsi dengan suara yang itu jernih gitu ya, yang tinggi gitu ya misalnya. Oke, itu aja di bagian depan. Nah terus di bagian belakang ini dia ada detail-detail lagi. Di sini ditulis dia tuh menggunakan bahan ada tiga juga sama, ada core, outer dengan coating sama kayak Z63 kemarin. Jadi intinya dia tuh core-nya itu memakai heat resistant dan high intensity multifilament ya. Terus bagian yang luarnya yang membungkus core-nya itu intinya itu memakai intensity nilon. Dia juga heat resistant, jadi dia tahan panas juga. Satu coating yang paling luar sekali dia tuh ada compound elastic resin ya. Jadi dia tuh ada 3 lapis jadi. Nah sebenarnya tujuannya kenapa banyak senar sekarang tuh menggunakan kayak 3 core, inti core, menggunakan outer lagi dan menggunakan coating lagi supaya durability-nya tuh bisa naik ya. Sudah itu sama dia tulis di sini juga crisp heating sound, jadi heating soundnya ditekankan lagi. Sama coatingnya itu yang tadi elastic resin itu untuk better feel, jadi kita lebih merasakan impact shuttlecock dengan senarnya itu ya. Oke, nah ini untuk spesifikasinya ya. Berikutnya repulsinya teman-teman 10/10. Wah, jadi ini perfect score. Nah, cuman ini yang di atas kertas, nanti untuk diuji coba nanti saya bakal jelasin lebih detail. Yang kedua durability-nya 8/10. Yang ketiga heating sound-nya 10/10. Shock absorption-nya 9/10, kontrolnya 10/10. Nah, apa benar yang seperti dikasih di poin-poin ini ya? Nah, nanti saya buktikan. Oke. Untuk pengetahuan teman-teman, ini yang 100 Hybrid ini ada 3 warna ya. Yang saya pakai di raket saya ini, yang raket Haiqua ini, itu yang putih merah, jadi mirip sama Aerobite. Ada satu lagi yang warna stabilo hitam, itu mirip sama Aerobite Boost. Ada satu lagi yang putih hitam. Nah itu mungkin itu variasi warna dari 100 sendiri, nggak ada dia contoh yang lainnya. Udah, itu dari warna, dari spesifikasi, dari bungkusan senarnya sudah. Nah sekarang waktunya saya share pengalaman pakainya. Oke, nah ini untuk kategori pertama lob. Nah kategori pertama yang lob ini boleh dibilang ya memang senar ini sesuai dengan apa yang dia bilang di sini, repulsinya tuh tinggi. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak perlu effort yang banyak. Secara saya tarik yang raket ini kemarin itu di AK27 LBS ya. Jadi nggak perlu effort yang lebih. Jadi senar ini memberikan repulsi yang baik. Jadi kita pukul, waktu saya pukul itu kayak shuttlecock tuh melaju aja, nggak ada masalah, effortless gitu teman-teman. Jadi untuk dari sisi repulsi dia bagus ya. Nah yang terus bagian yang kedua itu smash ya, saya sudah coba smash juga, jadi sama juga dia bisa deliver repulsi yang bagus, jadi untuk waktu untuk dipakai untuk menyerang dia bagus.
Oke. Untuk drive juga nyaman, nggak ada masalah. Jadi dia pantulannya enak gitu, exchange-nya cepat juga enak gitu ya. Apalagi kalau teman-teman kombinasikan sama raketnya tipe speed, wah itu pasti enak banget. Sudah, itu yang keempat itu ada defense ya teman-teman ya. Untuk bagian yang defense ini juga nggak ada masalah, effortless juga. Jadi begitu kita counter attack gitu, misalnya kita di smash orang atau kita diserang sama orang tuh kita mudah gitu teman-teman, kita kembalikannya dengan senar ini ya, karena memang termasuk yang waktu kita mau placing, mau taruh juga di mana, mau counter kemana tuh enak gitu ya. Sudah, itu juga pantulannya juga dapat oke kok. Nah yang terakhir juga netting, memang sesuai dengan di sini dia tulis tuh kontrolnya 10/10, ini boleh dibilang ya masuk akal juga, karena begitu kayak saya coba feel gitu, taruh gitu, memang enak teman-teman, nggak ada masalah kok. Nah jadi itu yang sudah saya coba di lapangan ya, saya coba tes gitu, saya ada bawa ke permainan, ada bawa tes sama teman saya. Nah ini sekarang terakhir di kesimpulan. Untuk kesimpulannya ya teman-teman ya, saya sudah pakai. Nah jadi sebenarnya senar ini senar yang enak, senar enak dipakai, revolusinya ada, warnanya juga menarik, ada kombinasi 2 warna, nggak bosan kan dengan 1 warna aja kan. Tapi ada tapinya. Di balik semua yang saya bilang bagus-bagus tadi, ada kurangnya teman-teman. Kurangnya itu di durability-nya. Jadi senar 100 hybrid ini merupakan PR besar untuk 100 ya. Ini pengalaman saya pakai. Jadi ini yang di rakit saya ini sekarang ini sudah senar 100 hybrid yang kedua. Karena saya pakai yang pertama, waktu saya uji coba, saya bawa game di permainan sama teman-teman saya, putus teman-teman. Itu jadi baru saya pasang kemarin, misalkan 1 hari sebelumnya, saya bawa permainan, senarnya putus. Jadi saya bawa balik lagi ke toko teman saya, dipasangin senar yang baru lagi, saya baru testing lagi untuk yang di lapangan yang seperti teman lihat tadi. Nah, jadi untuk sekarang pun jadi saya lihat kalau dilihat dipasangin secara lebih dekat-dekat gitu pun sudah ada kayak bulu-bulunya gitu tuh, kayak tanda-tanda mau putus gitu. Jadi dia ini memang dari segi durability-nya dia tulis 8/10 nih, saya bilang malah lebih rendah, harusnya mungkin di angka 6 atau 5/10. Itu pendapat saya ya. Jadi ini masih PR untuk 100 kalau saya bilang. Jadi kalau memang sih kalau pendapat saya ya, setiap produk kan pasti ada lebih kurangnya, ada pro-nya, ada kontranya. Nah ini kontranya itu di durability. Kalau pro-nya ya senarnya enak, revolusinya dapet, warnanya keren. Kalau dipadukan sama raket-raket yang tertentu kan, kalau sesuai warnanya tuh bagus gitu loh. Mau dipakai, mau main itu nyaman gitu sih teman-teman. Kalau misalkan dibanding sama 63 kemarin, sebenarnya ini lebih enak sedikit. Kalau dari feel-nya ya, saya lebih seneng yang pakai yang ini. Tapi sayang kenapa durability-nya cepat putus. Padahal yang Z63 dipakai di 100 kemarin itu gak putus-putus, sudah kurang lebih 1 bulan lah kali ya, masih aman-aman aja. Dia punya tanda-tanda mau putus tuh masih minor gitu. Kalau yang ini sudah kelihatan kayak mau putus lagi gitu. Untuk harganya ya teman-teman ya, 100 hybrid ini di harganya tuh di 46.000 sampai 50.000, itu tergantung toko yang menjual ya. Tapi yang saya dapat ini harganya tuh 46.000. Nah, untuk link pembelian deskripsinya tuh di bawah ya, nanti saya kasih masuk ya. Di itu saya belinya tuh di toko Sport Sense. Oke. Nah, jadi itu aja kesimpulan dari saya ya. Saya sudah coba pakai. Jadi saya sudah jelasin ke teman-teman apa-apa aja dia punya mungkin spesifikasinya ya, untuk yang paling penting kita lihat ya. Nah, sudah tahu spesifikasinya, otomatis kita harus coba juga di lapangan supaya kita lebih tahu apa benar-benar seperti yang ditulis ini kan, kayak dia bilang repulsinya 10 benar. Nah, kontrolnya 10 ya benar, tapi durability-nya nggak benar. Nah, itu jadi saya sudah coba ya untuk pengetahuan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih pengen coba ya silakan, karena memang harganya kan nggak terlalu mahal, 40 ribuan. Jadi misalkan ditambah ongkos pasang 20.000 ya masih 60 ribuan. Nah, kalau dibanding sama senar-senar yang lain ya boleh dibilang feel pakainya sih lumayan. Saya ya kalau dari segi durability-nya saya nggak rekomendasi karena memang cepat putus. Tapi kalau untuk pemakaian ya enak. Jadi kan ada lebih dan kurangnya gitu loh. Jadi untuk pertimbangan. Oke, review dari saya segitu aja ya. Teman-teman like, share, dan subscribe video saya. Bagiin ke teman-teman lain, terutama untuk teman-teman yang belum pernah coba pakai senar 100. Sama ya, kayak kemarin saya ada review yang Z63 juga, itu boleh dicoba. Kalau yang ini agak 50-50 gitu ya. Oke, segitu aja. Terus tonton Edminton Channel. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.